time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah telah memberi kita beribu nikmat, di antara nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita curahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam zahiriyah menuju alam Islamiyah, sehingga kita dapat merasakan pada saat ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang isi makalah kami yang berjudul Pendekatan Metode Pembelajaran, Evakuasi dan Pengembangan Pendidikan Islam. Baiklah, penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya atas nama Khairunisa. Kepada beliau kami persilahkan. Pengertian pendidikan Islam. Jika pendidikan diartikan sebagai latihan mental, moral dan fisik yang menghasilkan manusia yang berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah, maka pendidikan berarti menumbuhkan personalitas kepribadian serta menanamkan rasa tanggung jawab. Usaha pendidikan bagi manusia menyerupai makanan yang berfungsi memberikan vitamin bagi pertumbuhan manusia. Pendekatan dalam pendidikan Islam. Pendekatan merupakan terjemahan dari kata approach dalam bahasa Inggris, diartikan dengan commerce, menghampiri, go to jalan ke, dan way path arti jalan. Dalam pengertian ini dapat dikatakan bahwa cara menghampiri atau mendatangi suatu, mendefinisikan pendekatan adalah cara pemrosesan subjek atas objek untuk mencapai tujuan. Pendekatan juga bisa berarti cara pandang terhadap suatu objek persoalan, di mana cara pandang itu adalah cara pandang dalam konteks yang lebih luas. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Mary. Selanjutnya ialah macam-macam pendekatan dalam pendidikan Islam. Perwujudan strategi pendidikan Islam dapat dikonfigurasikan dalam bentuk metode pendidikan yang lebih luasnya mencakup pendekatan atau approach. Untuk pendekatan pendidikan Islam dapat berpijak pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 151 yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Dari firman Allah tersebut merumuskan pendekatan pendidikan Islam dalam 6 kategori, yaitu yang pertama pendekatan tilawah atau pengajaran, yang kedua pendekatan takziyah atau penyucian, yang ketiga ialah pendekatan ta'lim Alkitab, yang keempat pendekatan ta'lim Al-Hikmah, yang kelima yu'alimkum malam takunu ta'limun, dan yang keenam atau yang terakhir ialah pendekatan islah, yaitu perbaikan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Cahya. Adapun selanjutnya metode pembelajaran pendidikan Islam, yang dimana pendidikan Islam memiliki beberapa metode, yaitu yang pertama metode ceramah, kedua metode tanya jawab, ketiga metode demonstrasi, keempat metode karya wisata, kelima metode penugasan, keenam metode pemecah masalah, ketujuh metode diskusi, ke-8 metode simulasi, ke-9 metode eksperimen, dan yang ke-10 metode penemuan. Itulah metode-metode yang terdapat di dalam pendidikan Islam.
Selanjutnya ialah evaluasi dan pengembangan pendidikan Islam. Evaluasi berasal dari kata to evaluate yang berarti menilai. Istilah nilai atau value pada mulanya populer di kalangan filosof, Plato yang mula-mula mengemukakannya. Kata nilai menurut filosof pengertiannya adalah idea of worth. Selanjutnya kata nilai menjadi populer, bahkan menjadi istilah yang baku di dalam dunia ekonomi kata. Nilai dapat dipautkan dengan harga. Nilai artinya power in exchange, dan harga atau price artinya give much in exchange. Adapun prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran yaitu 1. Evaluasi hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif atau menyeluruh, yaitu pengukuran yang meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kedua, prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Penilaian hendaknya dilakukan secara berkesinambungan. Yang ketiga ialah evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan peserta didik sehingga kegiatan dan unjuk kerja peserta didik dapat dipantau. Yang kelima, prinsip objektif, yaitu penilaian diusahakan agar seobjektif mungkin. Yang keenam ialah evaluasi harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi peserta didik dan objektivitas pendidik tanpa membedakan jenis kelamin. Dan yang terakhir ialah prinsip sistematis, yakni penilaian harus dilakukan secara sistematis dan teratur. Adapun jenis-jenis evaluasi pembelajaran terbagi 4, yaitu yang pertama, evaluasi formatif, yaitu penilaian untuk mengetahui hasil pembelajar yang dicapai oleh para peserta didik setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dalam satu semester dan akhir tahun untuk menunjukkan jenjang berikutnya. Yang ketiga, evaluasi menempatkan, yaitu evaluasi tentang peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi pembelajar yang sesuai dengan kondisi atau kemampuan yang dimiliki peserta didik. Dan yang keempat ialah evaluasi diagnostik, adalah evaluasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi diagnostik, adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk keperluan latar belakang atau psikologi, fisik, lingkungan dari murid atau siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman kita, yakni Kak Yusni Rendep. Baiklah, adapun kesimpulan dari isi makalah kami tadi, yang dimana pendekatan adalah segala cara atau strategi yang digunakan peserta didik untuk menunjang keefektifan, keefisienan, dan proses pembelajaran materi yang tertentu. Pendekatan memerlukan pandangan falsafat terhadap subjek matter yang harus diajarkan. Dan ada tadi beberapa metode pembelajaran pendidikan Islam, yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode demokrasi, metode karya wisata, metode penguasaan, metode pemecah masalah, dan metode diskusi. Dan terdapat 2 definisi evaluasi, yaitu measurement, pengukuran, merupakan suatu proses untuk memperoleh gambaran beberapa angka dan tingkatan ciri yang dimiliki individu. Evaluasi penilaian merupakan suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi guna menetapkan keluasan pencapaian tujuan oleh individu. Demikianlah penjelasan dari presentasi makalah kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.